Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedaya, perkenalkan kula Zara Mona lan kanca kula Retno Putri saking kelas 12 3. Ing kesempatan menika kula lan kanca kula badhe nindakake wawancara kanthi topik folklore babagan salah satunggalipun panganan tradisional khas Jawa Timur yaiku sego jagung. Monggo dipun ikuti kesuwen video kula. Sugeng enjing Pak Bu. Selamat pagi. Saderengipun kita mulai, kula nyuwun pirsa rumiyin asmane jenengan sinten? Kula Abah Naruji. Lan aktivitas saben dintene napa? Aktivitas sehari-hari ya ngelola warung karena kebetulan warungnya ada 5 cabang semua. Jadi tiap hari kita ngawasi karyawan masak, habis itu kita ke warung, setelah itu ya belanja, ya seperti biasa rutinitas tiap hari di warung. Kalau untuk cabangnya ada di mana saja? Kebetulan ini cabangnya semua ada 6. Yang di Gempol itu pusat, yang utama itu di Gempol, setelah itu di Japanan, di Gunung Gangsir juga ada, di Randuk itu juga ada, terus di Kenongo Porong juga ada. Nggih. Kula badhe tanglet. Sinten sing gawe nasi jagung kuwi beda karo nasi biasane? Maksudnya yang membuat beda? Iya, Oh, nasi jagung sama nasi gini, biasa. kalau nasi jagung kebetulan ini kan khas Madura deh ya. Iya. Ini khas Madura. Jadi yang kita pakai beras jagung itu bukan beras jagung empok, bukan. Jadi beras jagung yang memang yang beras jagung, bukan empok. Kalau empok kan yang halus itu ya. Yang seperti serbuk itu. Nah, itu yang beras jagung yang berupa ya beras jagung. Jadi itu kita campurkan ke beras putih. Gitu. Saged diceritakaken asal usule nasi jagung teng Jawa Timur. Kalau nasi jagung ini sebetulnya kan ada 2 macam. Yang pertama itu yang sangat populer di masyarakat kita itu kan nasi jagung urap-urap. Nah, karena itu sudah banyak yang jualan nasi jagung urap-urap yang ikan asin, tempe segala macam. Nah, kita ada inovasi baru, nasi jagung tapi ikannya babat. Jadi jeroan sapi, babat, usus, paru. Nah, ternyata setelah kita jualan ini, ya alhamdulillah respon dari masyarakat sangat kuat, sangat bagus, dan pemasaran pun juga sangat baik gitu deh. Nggih. Dulu niku orang-orang nasi jagung kuwi merga napa? Nah, ini orang makan nasi jagung itu yang pertama itu satu, kita kalau makan nasi jagung seempel ini aja itu sudah kenyang. Lah beda dengan nasi putih. Kalau nasi putih 1 piring itu masih kayak kurang gitu. Tapi kalau nasi jagung apalagi sampai habis 1 piring itu rasa kenyang. Terus yang kedua itu bisa menghindari bisa mengurangi penyakit kayak diabetes, kadar gula gitu. Makanya pelanggan-pelanggan kami itu ya alhamdulillah dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Sinten sing pertama kali mengenalkan sego jagung teng daerah mriki? Kalau aslinya kalau nasi jagung itu dari dulu sudah semua tahu kan gitu. Tapi kalau warung nasi jagung babat Mbak Yati ini itu ya kami berdua, saya sama ibu gitu. Terus melangkah ke
anak-anak, saudara-saudara, terus sepupu-sepupu. Jadi semua sekarang totalnya yang jualan nasi jagung Mbak Yati yang di bawah bendera Mbak Yati ini 12 cabang. Termasuk di Madura juga, di Tarik Sidoarjo gitu. Di Bali juga Bali ada. ada. Iya. Jadi ini sistem saudara gitu deh. Sistem persaudaraannya sangat kuat. Jadi lihat kakaknya usaha ini kok jalan, kok bagus prospeknya, akhirnya adik-adiknya ikut buka sampai sekarang ada 14 semua. 14 cabang. Jenengan pertama kali ngerti nasi jagung niku teko pundi? Kalau awal mulanya karena kami kan orang Madura asli, jadi makanan khas pokok orang Madura itu memang nasi jagung. Cuma kalau lauknya itu ya terserah, yang penting nasinya itu nasi jagung kalau orang Madura itu. Tapi kalau masalah ikannya itu macam-macam, terserah mau dicampur pakai apapun, kalau nasi jagung itu tetap enak. Apalagi pakai babat ini. Kapan Bapak melu proses nggawe nasi jagung? Napa wonten pengalaman sing berkesan? Pertama kali. Pertama kali saya buka usaha warung nasi babat ini waktu kemarin 2021 ya Bu ya. Pas corona. Itu berangkat dari dari corona, karena kita waktu itu memang ada di titik terendah karena memang usaha saya dulu nggak jalan. Saya kan dulu CV pengadaan alat-alat sekolah, jadi saya juga berhubungan dengan sekolah pekerjaan saya dulu deh. Nah, karena corona saya jatuh, akhirnya ibu bikin resep nasi jagung babat. Tapi dulu awal jualan memang Bapak Ibu atau udah punya karyawan? Berdua. Iya, saya sama ibu. Terus merekrut. Ya, 1,5 tahun saya kulaan sendiri, saya jualan sendiri. Jadi satu hari satu malam itu tidurnya itu cuma 2 jam. Saking kepinginnya bangkit lagi dari keterpurukan. Dan alhamdulillah setelah 1,5 tahun kami merekrut karyawan 2 orang, akhirnya buka cabang lagi dan seterusnya sampai sekarang sekitar 12 orang karyawannya. Dulu teng keluargane Bapak sinten sing paling sering masak nasi jagung? Ya kalau di keluarga ya memang semuanya memang doyan ya, karena memang itu makanan khas kami, khas Madura. Nasi jagung kui paling dikenal nang daerah endi wae Jawa Timur. Ya di samping di Madura sendiri, ya di pulau di Jawa Timur nih, ya di Sidoarjo, Surabaya itu sudah banyak sekali nasi jagung. Dulu proses ngolah jagung nganti dadi ampok kui biasa dilakoni nang pundi? Ya di warung deh. Maksudnya Itu prosesnya. Iya, prosesnya. Kalau dulu prosesnya kita masaknya itu kan di rumah. Jadi kita supply ke warung-warung yang lain. Sekarang karena ada warung yang sudah layak untuk dibuat masak, akhirnya sekarang masaknya di warung yang pusat yang di Gempol itu. Oh, yang di Gempol itu yang pusatnya? Iya. Pusat dulu. Dulu di Basmala itu tempatnya. Biasanya jagung jenis apa yang paling cocok digawe nasi jagung tradisional? Bagaimana? Niku jagung jenis apa sing paling cocok niku? Kalau untuk buat nasi jagung itu tidak ada pilihan jagung apa, semua bagus. Yang penting bisa, iya semua bisa. Yang penting sudah dalam bentuk jagung terus nanti diseleb hal bagus, ya wis itu semuanya masuk. Bisa. Niku bagaimana proses pembuatan sego jagung secara tradisional nganti jagung dadi nasi? Itu awalnya ya kita kalau takerannya itu tergantung selera kita. Kalau kita mau perbanyak jagungnya ya takerannya ya lebih banyak.
Kalau kita mau jagungnya sedikit, ya jagungnya sedikit, nasi putihnya yang lebih banyak. Itu nanti kita cuci seperti biasa. Iya. Biasa Iya, dicampur. dicampur, habis itu ya Langsung udah di dimasak. Magicom bisa, Ya, di kandang itu bisa, di Magicom juga bisa. Napa proses ndamel sego jagung niki luwih suwe timbang masak nasi biasa? Kalau prosesnya sih sama nih. Tapi ya memang lebih gampang masak nasi putih. Biasanya. Ya kalau nasi putih kan ya Iya. ada beras dicuci langsung ya kan gitu. Iya, langsung Kalau ini di- harus ada Masak. Napa wonten trik khusus biar nasi jagung iku ora kering utawa keras, biar pulen gitu, Pak? oh gitu. Kalau itu tergantung selera. Kalau kita maunya itu lembut, Kalau masak jangan banyak jagungnya. Rasa Pulen, ya. kalau kita maunya lembut atau punel ya harus Tidak terlalu banyak memang. Rasa. Iya. Tapi tidak perlu tambah kenyang. Kalau di warung jenengan niku gimana itu? Jagungnya Jagungnya lebih banyak apa? lebih sedikit. lebih sedikit karena kita sesuaikan dengan lidah orang Jawa. Kalau kita terlalu banyak jagungnya itu biasanya sebah ke perut. Gitu. Nah, makanya kita jagungnya cuma sedikit buat campuran aja. Nasi jagung kuwi biasane paling cocok kali lauk nopo? Ya itu tadi sesuai selera kita. Kalau kita mau pakai iwa asin atau pura-pura ya Ada enak. urap-urap juga. Kalau kita enggak ada, kita memang spesial khusus nasi jagung babat. Kalau kita mau pakai jeruan sapi kayak babat seperti yang saya jual ini, ya enak sekali dimakan pagi enak buat sarapan, sore juga enak. Karena di situ ada racikan bumbu-bumbu khas Madura di situ. Kalau teng daerah lain tuh juga sama lauknya kayak gitu. Apa ada perbedaan gitu? Kalau daerah lain biasanya yang sangat populer itu nasi pura-pura, nasi jagung pura-pura. Iya. Kalau nasi babat ini memang di Jawa di daerah Sidoarjo Surabaya ini aja yang Pasuruan. Kalau dilihat dari sisi budaya, apa makna utawa nilai sing ana nasi jagung iki? Makna budayanya. Makna budayanya nasi jagung ini ya itu tadi karena memang nasi jagung ini kan khasnya orang Madura. Iya. Nggih. Karena ada kan di pelajaran nasi makanan pokok orang Madura apa nasi jagung ya kan. Iya. Jadi itu ada silsilah turun temurun dari orang-orang tua kita dulu. Karena makannya itu memang dari dulu itu ya nasi jagung memang. Akhirnya sampai turun temurun sampai sekarang ini. Kalau nasi jagung sama Iya, sekarang. kalau nasi jagung sama sate lebih populer mana di Madura? Kalau nasi jagung iya sama-sama. Iya, khas Madura. Cuma kalau nasi jagung ini kan memang makanan khas. Iya. Makanan khas Madura. Jadi memang dari dulu. Kalau sate ini kan nasi putih deh, sama kalau Iya. kalau kalau sate ini kan yang dijual gitu loh. Kalau nasi jagung ini memang masakan khas orang Madura dari dulu. Apa wonten kenangan utawa cerita waktu bapak cilik nalika mangan nasi jagung? Kenangan waktu kecil jenengan makan nasi Oh jagung. ya banyak sekali. Dulu waktu sekolah kalau kita mau sarapan, Itu juga nasi jagung. nasi jagung. jagung. Setiap hari nasi jagung, setiap hari. Iya, tiap hari memang. Karena saya bilang tadi memang Tidak khas ini. orang Madura memang. Nasi jagung tapi ya campur sama nasi putih. Iya. Cuma banyak kan nasi jagungnya. Jadi nasi itu merah. Kalau orang tidak biasa perutnya sebah. Tapi karena kita itu sudah biasa mulai dari kecil dulu, tiap mau berangkat sekolah masih Kalau jagung. nasi jagung itu kuat. Iya. Jadi Soalnya kan kadang ke sawah gitu deh, yang makan nasi jagung kuat. Betah jadi gini, kita makan nasi jagung sepiring, makan nasi putih 2 piring. Itu lebih kuat makan nasi jagung sepiring. Daya tahan tubuh kita itu. Berarti dari kecil udah nasi Dari jagung. kecil, tapi dulu
ikannya dulu apa namanya, ikan asin yang mata lebar itu, yang lebar-lebar Terus isi. kadang dadar telur, Ah, ayam. Tapi nasinya tetap nasi. Nasinya tetap nasi jagung. Oh, tapi ikannya enggak. Sembarang. Ya. Nggih. Tapi kadang nasi putih gak mesti nasi jagung deh. Menurut jenengan saiki sinten sing paling akeh ngasumsi nasi jagung? Wong sepuh, warga desa utawa anak muda wis mulai sendiri. Nah, Yang mulai- ini dengan adanya nasi jagung babat ini, itu alhamdulillah mulai dari semua kalangan, Iya, Dek. dari anak kecil, anak umur 3 tahun, anak remaja, anak SD, sampai orang dewasa, sampai orang tua, itu pencintanya Banyak alhamdulillah ke sekarang sudah. warung, masih TK, kalau gak makan nasi jagung katanya gak makan. Sudah kita Jadi sudah banyak yang menyukai. Iya. Menurut panjenengan kapan nasi jagung niki digoleki maneh karo wong-wong jaman saiki? Maksudnya dicari orang-orang. Yang dulu kan misal ya dulu tuh ada nasi jagung misal terus ketumpuk sama makanan instan sekarang Oh gitu. iya. Gimana orang-orang zaman sekarang itu nyari nasi jagung lagi gitu Pak? Ya berjalan dengan sendirinya deh. Kan sekarang banyak musim makanan-makanan kayak apa namanya? Apa yang ditusuk itu apa namanya? Ditusuk. Tempo. Sempo, kan banyak makanan itu ya sekarang ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya nanti orang tuh ya mesti nyarinya itu ya nasi. Nah, karena kita bukan nasi jagung babat, ya larinya orang-orang ke nasi jagung babat ini. Napa nasi jagung niki ngalami perubahan saka zaman Dhisik dhisik nganti saiki? Perubahannya. Nggih. Iya perubahan dulu Zaman sama dulu sekarang. sama sekarang. Perubahan maksudnya perubahan apanya itu? Ya nasi jagungnya ini Kalau zaman dulu sama sekarang. oh gitu, Pak. iya. Kalau masalah perubahan sih nggak ada perubahan apa-apa. Jadi dari dulu ini nasi jagung ini ya wis seperti ini, cuma Nggak ada tambahan kayak enggak, cuma kita itu sesuai takaran aja. Kita itu maunya itu dimirahin. Kalau dimirahin berarti jagungnya lebih banyak. Tapi kalau agak putih ya jagungnya lebih sedikit. Jadi tergantung selera kita. Kenapa tantangan paling gede nalika membuat nasi jagung secara tradisional niki? Tantangannya sih saya kira enggak ada deh. Nggak ada. Jadi, ya wis fine aja, berjalan, Boomnya aja gitu. mengalir ya. Ya. Jadi nggak ada tantangan apa-apa. Cuma ya prosesnya kalau kurang bisa biasanya keliru gitu aja. Menurut panjenengan napa nasi jagung iso saingan karo panganan modern sing luwih praktis? Kalau di dunia usaha, kalau masalah persaingan itu ya biasa ya deh. Iya. Cuma kita itu sebagai pelaku usaha, bagaimana caranya kita itu agar masakan makanan khas yang kita jual ini bisa tetap eksis, bisa tetap jalan gitu loh. Caranya gimana? Ya masakin dienakin kan gitu. Nah, bumbunya disedepin. Iya. Nggih. Terus porsinya juga, harganya juga. Harga kita murah tapi enak, nah, mesti dicari orang gitu. Pembeli langsung datang. Ya, gitu. Nah, pemanfaat utawa kelebihan nasi jagung. Ya itu tadi, di samping satu perut cepet kenyang, bisa bertahan lama. Jadi kita makan nasi jagung sepiring itu bisa bertahan 1 hari loh. Kan banyak karyawan pabrik, "Bah, saya kalau makan nasi babat jagung ini kok kenyang ya? Kok kenyang? Jadi 1 hari mau makan 1 kali." Ya, gitu. Terus lagi mencegah terjadinya itu tadi kayak diabetes, Itu bisa buat dia. Mengurangi kadar gula. kadar gula bagus itu. Iya, apalagi banyak jagungnya. Kolesterol banyak babatnya. Iya. Sama jadi klop ya. Cuma gini, gimana caranya kita mengurangi kadar kolesterol tadi? Ya minum air putih yang banyak, Teh tawar. teh tawar gitu. Pundi lokasi jenengan dodolan nasi jagung? Miturut jenengan apa panggonane wis cukup strategis? Maksudnya tempat yang paling strategis.
Enggak, itu jenengan Oh, yang paling tempatnya itu strategis apa enggak gitu. Iya, Oh, tempat penjualannya. iya, alhamdulillah. Tempat kami semuanya strategis. 6 cabang ini strategis semua. Rame semua. Rame semua alhamdulillah, dan pencintanya pun juga banyak. Napa usaha nasi jagung Mbak Yati niki pernah mengalami kesulitan? Kalau kesulitan sih ya pasti ada. Namanya kita jualan, kadang-kadang omset menurun, kadang-kadang omset melejit. Dari situ sudah biasa. Jadi lika-likunya orang usaha, orang dagang ya situ. Jadi pasang surut itu sudah biasa. Cuma bagaimana cara kita menyikapi biar tetap eksis, biar tetap laris gitu. Biasanya niku dapat omset berapa perkiraannya? Kalau masalah omset ini Enggak nggak mesti. mesti deh ya. Rahasia aja kalau masalah omset Iya. ini ya. Di situ. 32. Napa rencana jenengan selanjutnya kanggo usaha nasi jagung? Ya, untuk rencana ke depan Mau saya itu nambah. kepinginnya buka cabang lagi sehingga kita bisa mempekerjakan tetangga, orang-orang terdekat ataupun orang-orang sekitar yang membutuhkan Membutuhkan. pekerjaan. Gitu. Jadi planning saya ke depan, saya ingin memperbanyak lagi cabang-cabang selanjutnya sehingga kita bisa merekrut karyawan lagi sebanyak-banyaknya. Nggih. Hidup kita ini biar apa ya, biar berguna lah gitu deh. Dan alhamdulillah dengan adanya cabang-cabang ini saya pun juga tetangga-tetangga bisa kerja di saya gitu. Jadi saling menguntungkan gitu. Saya butuh karyawan, karyawan butuh pekerjaan. Pintu win. Ya, betul. Napa panganan tradisional kaya nasi jagung kuwi perlu dijaga lan dilestarikake? Niku nasi jagung itu kenapa harus dijaga dan dilestarikan? Oh, ya itu tadi deh, karena itu memang Tradisi. masakan tradisional kita, tradisional Madura, memang khas kita. Gitu. Makanya itu Iya, kan mati jagung. sampai turun temurun nggak bakalan nasi jagung ini. Niku Pak Tita ngeliat pesane jenengan selama niki berjualan nasi jagung niku nopo? Pesan Kesan. nggih. Pesan dan kesan. Iya, gitu. pesan dan kesan Oh. keseluruhannya. Ya, saya sebagai pelaku usaha di bidang kuliner, terutama di bidang masakan nasi jagung khas Madura ini, ya mudah-mudahan kedepannya nasi jagung babat ini semakin dikenal, semakin dicintai oleh masyarakat Jawa Timur khususnya, terutama Indonesia pada umumnya, karena ya itu tadi nasi jagung ini sangat baik untuk kesehatan. Matur suwun nggih Bapak dan Ibu. Siap. Sampun menerima wawancara dari kita. Terima kasih Iya. juga sama-sama. Makasih sudah meluangkan waktunya. Iya, iya.